pemberi perintah eksekusi pengawal Habib Rizik Syihab harus diungkap di pengadilan dan membongkar percobaan jaksa yang ingin mengaburkan fakta pembunuhan 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik. Gelora.ku, 6 pengawal Habib Rizik Syihab ditembak mati di KM 50 Tol Jakarta Cikampek atau yang dikenal dengan Unlawful Killing. Dalam kasus itu, Polri telah menetapkan 3 anggota Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri, Ibda M. Yusmin, dan Ibda Elwira Faryadi. Fikri dan Yusmin telah didakwa pasal pembunuhan dan penganiayaan, sementara Elwira kasusnya dihentikan karena meninggal dunia. Meski demikian, keluarga korban merasa pengusutan kasus itu tidak boleh hanya sampai eksekutor. Ali Alatas sebagai kuasa hukum keluarga korban yang tergabung di tim advokasi korban tragedi 7 Desember 2020 mengatakan bahwa pemberi perintah eksekusi juga harus diungkap. Kami menuntut untuk pengungkapan tragedi KM 50 ini secara terang benderang dan tidak berhenti kepada sosok eksekutor lapangan. Akan tetapi, wajib juga diungkap pemberi perintah dari eksekutor lapangan tersebut, sehingga benar-benar di Indonesia yang merupakan negara hukum tidak ada lagi impunitas, terutama sekali oleh state actor, kata Ali dalam keterangannya yang dikutip Selasa 19 Oktober. Ali juga menyebut konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum menunjukkan ketidakseriusan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Ia juga menganggap hukum nasional tidak mampu dalam menyelesaikan kasus HAM, bahwa perkembangan proses atas pelanggaran HAM atas terbunuhnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab, terutama konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum membuktikan bahwa adanya sikap unwilling dan mekanisme hukum nasional yang enable dalam pengungkapan pelanggaran HAM, sehingga akan menjadi pintu masuk bagi mekanisme internasional dalam upaya penegakan HAM, kata Ali. Ali juga mengatakan dakwaan tersebut dianggapnya sebagai upaya pengaburan fakta hukum, karena pada faktanya ada 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab yang tewas. Fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi seorang petugas derek di KM 50 yang telah diperiksa Komnas HAM. Memang 2 orang pengawal Habib Rizik Syihab yang sudah terkena luka tembak masih hidup. Namun kemudian didapati ke-6 pengawal Habib Rizik Syihab itu meninggal dengan luka tembak identik di bagian jantung, jelas Ali. Ali juga menyoroti pasal yang didakwakan kepada kedua anggota Polda Metro Jaya itu. Dia menilai seharusnya mereka didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Sementara Aziz Yanwar, yang juga pengacara keluarga korban 6 laskar FPI, juga menyayangkan proses hukum terkait kasus tewasnya 6 laskar di KM 50 yang dinilainya hanyalah dagelan. Sejak peristiwa pembunuhan terhadap 6 anggota laskar FPI, para tersangka tidak ditangkap maupun tidak dipenjara. 2 anggota polisi berinisial FR dan MYU yang diduga menembak 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek tersebut tetap aktif bekerja sebagai anggota polisi Polda Metro Jaya. Para pelaku penembakan tidak ditangkap dan tidak ditahan. Menurut Komnas HAM, dalam surveillance itu ada surat perintahnya. Jika itu benar, siapa yang memerintahkan? Mengapa yang memerintah tidak diungkap dan tidak ditahan juga? Hal tersebut membuktikan kemungkinan diduga sidang dan proses itu hanya dagelan, kata Aziz saat dikonfirmasi pada Senin 18 Oktober. Karenanya, baik Aziz maupun pengacara lainnya yang mewakili keluarga korban menganggap bahwa sidang dan proses hukum yang menjerat 2 tersangka yang merupakan anggota polisi tersebut hanyalah formalitas belaka. Aziz mengaku bahkan tidak tertarik untuk mengikuti semua proses dagelan tersebut. Kami tidak tertarik pada dagelan, kami tidak akan hadir di persidangan, kata Aziz. Kasus ini berawal dari peristiwa penembakan yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek.
Komnas HAM menyebut, dari 6 pengawal Habib Rizik Syihab, 2 dinyatakan meninggal karena tindakan hukum, sedangkan 4 pengawal lainnya dinyatakan meninggal karena unlawful killing atau tindakan di luar hukum. Habib Rizik Syihab serukan acara 7 Desember, doa untuk kehancuran pihak yang terlibat pembantaian KM50 yang menewaskan 6 laskar pengawalnya. Habib Rizik Syihab diketahui telah menyampaikan seruan terbaru mengenai aksi doa bersama untuk tujuan tertentu. Melansir Hops.id, Habib Rizik Syihab menyampaikan seruan agar pemuka agama dan umat berkumpul untuk menggelar doa bersama pada 7 Desember 2021. Acara itu ditujukan sebagai haul bagi 6 syuhada Laskar FPI yang dibunuh polisi pada 7 Desember tahun lalu. Habib Rizik Syihab dalam seruannya meminta pengelola masjid, musola sampai lembaga pendidikan Islam serta perkumpulan jemaah untuk berdoa bagi 6 Laskar FPI yang meninggal pada tanggal 7 Desember tahun lalu dalam tragedi KM50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Acara haul digelar setelah maghrib sampai isya dengan diisi dengan tahlil, yasin, zikir dan doa bagi para syuhada, tulis Habib Rizik. Di samping mendoakan 6 laskar, Habib Rizik Syihab juga menyerukan doa dan zikir untuk keselamatan negeri, serta doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian 6 laskar di KM50 Tol Jakarta Cikampek. Sebagai bentuk tindak lanjut dari seruan Habib Rizik Syihab, Dewan Tahfizi Nasional Persaudaraan Alumni 212 mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dewan Daerah PA 212. Ia menginstruksikan jajaran PA 212 menggelar haul 6 laskar FPI yang dibunuh oleh aparat pada tahun lalu. Menginstruksikan kepada seluruh Dewan Tahfizi PA 212 di seluruh Indonesia, baik provinsi, kota ataupun kabupaten dan kecamatan, untuk melaksanakan kegiatan doa bersama untuk 6 syuhada di wilayah masing-masing. Jelas instruksi PA 212 yang ditandatangani oleh Ustadz Selamat Ma'arif dan Sekjen Ustadz Uus Solihuddin. Berikut ini isi seruan Habib Rizik Syihab terkait acara 7 Desember mendatang. Diserukan kepada segenap habaib dan ulama, serta pimpinan masjid dan musola, pesantren dan madrasah, majlis zikir dan ta'lim, ormas dan perkumpulan, serta pemukiman dan perumahan untuk menggelar haul 6 syuhada secara serentak di tempat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dari maghrib sampai isya, diisi dengan tahlil, yasin, zikir dan doa bagi para syuhada, serta doa untuk keselamatan negeri, sekaligus doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian sadis dan biadab pada tragedi KM50.